dari pembelajaran MTK yang pertama adalah mengenai bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan nol. Jadi sekarang dilihat di sini garis bilangannya. Ya, seperti saya katakan tadi, bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan positif. Positif itu arahnya ke kanan, negatif itu arahnya ke kiri, dan di tengah itu adalah nol. Nah, lihat ya, bilangan positif arahnya ke kanan. Ini kanannya Ustaz seperti ini di kanan ya. Berarti arah positif arah ke kanan, negatif arah ke kiri, yang di tengah itu adalah nol. Jadi arahnya ke kanan, kemudian negatif arah ke kiri, yang di tengah-tengah ini adalah bilangan nol. Nol berada di antara bilangan positif dan bilangan negatif. Selanjutnya membaca dan menuliskan lambang bilangan bulat. Untuk lambang bilangan bulat positif itu ditandai dengan tanda lambang yang seperti ini, mirip seperti tanda tambah. Kemudian untuk lambang bilangan negatif itu ditandai lambang yang seperti ini, mirip seperti tanda kurang. Nah, untuk bilangan nol sendiri dia tetap seperti bilangan nol, tidak ada tanda yang lainnya. Cuma bilangan nol dia berada di antara bilangan positif sama bilangan negatif. Contoh bilangan positif di sini adalah kita baca, cara membaca bilangan ini adalah positif 2. Ya, cara membacanya positif 2. Tapi biasanya ya yang sering dituliskan di buku itu lambangnya tidak tertulis. Jadi langsung seperti ini. Kalau positif 2 biasanya langsung tertulis dia 2. Langsung tertulis 2, tapi ini dibaca juga sebagai positif 2. Nah, begitu juga sama positif 10. Ini kan dibaca positif 10, tapi pada buku dia tidak tertulis. Dia tertulisnya langsung angka 10. Bisa juga dibaca sebagai positif 10. Jadi bisa juga langsung dikatakan 10 atau positif 10, sama saja. Misalnya kalian ingin menuliskan positif 15, ya. Langsung tulis saja 15. Bisa dibaca 15, bisa juga dibaca dengan positif 15. Ya, kalau kalian misalnya mau menuliskan positif 100, berarti langsung tulis 100. Ini dibacanya juga positif 100. Oke, selanjutnya ke bilangan negatif. Bilangan negatif cara membacanya ini negatif 2. Jadi pada negatif dia lambangnya harus tertuliskan. Ya, pada bilangan negatif lambangnya harus tertuliskan. Contohnya seperti ini, negatif 2. Ya, dibaca negatif 10. Jadi harus tertuliskan lambangnya. Contoh kalian mau menuliskan negatif 20, berarti tulis dulu lambang negatifnya baru kita ini dibacanya negatif 20. Misalnya kalian ingin menuliskan negatif 25, berarti tulis dulu lambangnya baru tulis bilangannya 25. Dibacanya negatif 25. Jadi diingat pada bilangan positif lambangnya tidak tertulis tapi tetap dibaca dengan bilangan positif. Kalau pada bilangan negatif lambangnya dia harus tertuliskan, ya, lambangnya harus tertuliskan. Oke, untuk selanjutnya yang bagian B, mengurutkan bilangan bulat. Caranya untuk mengurutkan bilangan bulat itu yang pertama yang harus kalian ingat pada bilangan positif. Pada bilangan positif semakin besar angkanya maka nilainya pula semakin besar. Ya, semakin besar angka maka nilainya juga semakin besar. Sedangkan pada bilangan negatif semakin besar angkanya maka nilainya semakin kecil. Diperhatikan di sini. Soalnya ini ada garis bilangan, ya kan? Pada garis bilangan ini ada bilangan positif sama bilangan negatif. Di tengah-tengah ada 0. Seperti saya katakan tadi, ingat kalau pada bilangan positif semakin besar angkanya, maka bilangannya juga semakin nilainya juga semakin besar. Jadi semakin dia arahnya ke kanan, ya, semakin dia arahnya ke kanan, ya, maka nilainya semakin besar. Semakin bertambah angkanya, maka nilainya semakin besar. Nah, justru kebalikannya pada bilangan negatif. Kalau pada bilangan negatif, semakin dia ke kiri, semakin bertambah angkanya, maka nilainya semakin kecil. Sekarang kita bandingkannya pada bilangan positif terlebih dahulu. Di antara positif 1 sama positif
semakin kecil. Saya kita bandingkan antara negatif 1 sama negatif 2. Yang mana yang lebih kecil nilainya? Yang mana yang lebih kecil nilainya? Ingat, semakin besar angka maka semakin kecil nilainya pada bilangan negatif. Jadi di antara dua ini yang mana paling kecil nilainya? Pastilah bilangan negatif 2. Semakin besar angkanya maka nilainya semakin kecil. Karena angka positif negatif 2 lebih besar dari negatif 1, maka ini yang lebih kecil. Selanjutnya lagi, di antara negatif 1 sama negatif 6, ya, antara negatif 1 sama negatif 6, yang mana nilainya yang lebih kecil? Nah, ingat, semakin besar angka maka nilai semakin kecil. Berarti di antara negatif 1 sama negatif 6, yang paling kecil nilainya adalah negatif 6. Ya, semakin ke kiri dia nilainya semakin kecil. Semakin bertambah angkanya nilainya akan semakin kecil. Misalnya di antara negatif 1 sama negatif 8, yang mana paling kecil nilainya? Negatif 8. Kalau misalnya antara negatif 3 sama negatif 7, yang mana paling besar nilainya? Paling besar nilainya. Antara negatif 3 sama negatif 7, yang paling besar nilainya adalah negatif 3. Kalau yang ditanya yang paling kecil nilainya negatif 7 karena nilai angkanya lebih besar. Kalau misalnya ada pertanyaan antara 0 dengan negatif 1, yang mana lebih besar nilainya? Ingat, karena arahnya ke kiri ya, karena arahnya ke kiri, pastinya yang lebih besar adalah angka 0. Angka 0 lebih besar daripada angka negatif 1 ya. Angka 0 nilainya lebih besar daripada negatif 1. Antara 0 sama negatif 4, 0 lebih besar daripada negatif 4. Kalau ditanya yang mana lebih kecil antara negatif 5 sama 0, berarti yang lebih kecil itu negatif 5 karena dia di kiri. Nah, kan kalau arahnya ke sini dia ke kanan maka nilainya semakin besar. Kalau semakin ke kiri angkanya semakin besar tapi nilainya semakin kecil. Oke, contoh, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Dari diminta urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Diingat saja, untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil yang ke terbesar, dipastikan dulu bilangannya bilangan positif atau bilangan negatif. Ingat, kalau bilangan antara bilangan positif sama bilangan negatif, yang lebih diurutkan yang pertama itu adalah bilangan negatif terlebih dahulu. Kenapa bilangan negatif terlebih dahulu? Karena bilangan negatif lebih kecil daripada bilangan positif. Jadi di antara bilangan negatif sama bilangan positif, yang pertama yang harus kita urutkan terlebih dahulu. Kalau dari yang terkecil yang ke terbesar berarti adalah bilangan negatif terlebih dahulu, baru ke bilangan positif. Tapi kalau pertanyaannya kebalikannya, yang besar dulu baru yang kecil, berarti bilangan positif dulu baru ke bilangan negatif. Oke, kembali lagi ke soal. Dari terkecil ke yang terbesar berarti kita susun terlebih dahulu bilangan negatifnya. Kita lihat di sini, kita perhatikan pada soal nomor 1 sudah ada beberapa bilangan. Ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Ingat, ketika ada dua bilangannya, ada bilangan positif, ada bilangan negatif, berarti yang harus kita susun terlebih dahulu adalah bilangan negatif. Karena bilangan negatif lebih kecil daripada bilangan positif. Berarti bilangan negatif dulu, ingat. Semakin besar angkanya pada bilangan negatif, maka nilainya semakin kecil. Bilangannya positif 3, positif 7, negatif 8, positif 5, sama negatif 9. Ya, diurutkan dari yang terkecil. Berarti negatifnya dulu. Bilangan negatif di sini ada dua bilangan negatif 8 sama negatif 9. Di antara negatif 8 sama negatif 9, yang mana nilainya yang paling kecil? Ingat, nilai yang paling kecil. Pada negatif berarti angka yang paling besar yang kita lihat. Negatif 9. Negatif 9. Selanjutnya lagi, hanya tinggal satu bilangan negatifnya. Langsung kita tuliskan saja bilangan negatifnya karena tidak ada lagi perbandingan. Jadi negatif 8. Oke, selesai bilangan negatif, kita beralih ke bilangan positif. Nah, di sini ada 3 bilangan positif. Ingat, semakin besar angkanya maka nilainya juga semakin besar. Berarti yang mana kita urutkan dulu? Kalau dari yang terkecil ke yang terbesar dari 3 bilangan positif ini, positif 3, positif 7 sama positif 5. Yang terkecil adalah positif 3. Baru kemudian
positif. Oke, selanjutnya lagi soal bagian 2. Ya, pada soal bagian 2 juga ada bilangan positif sama bilangan negatif. Ingat, kalau diurutkan dari yang terkecil berarti bilangan negatif terlebih dahulu baru bilangan positif. Jadi kita lihat bilangan negatifnya. Negatif 15 sama negatif 12, yang mana lebih kecil nilainya? Yang lebih kecil nilainya adalah bilangan negatif 15. Negatif 15 karena angkanya lebih besar, nilainya kecil. Selanjutnya adalah negatif 12. Setelah bilangan negatif, kita lihat bilangan positifnya. Di sini positif 13, positif 10 sama angka 0. Nah, di antara bilangan ini yang mana kita tuliskan terlebih dahulu? Diingat, dari bilangan positif, dari bilangan negatif, kita dari bilangan negatif mau ke bilangan positif. Berarti kita melewati 0. 0 ini berada di tengah, ya. Diurutkan dari terkecil ke yang terbesar. Berarti dari bilangan negatif kita mau ke bilangan positif melewati 0. Berarti di antara 3 bilangan ini yang pertama kita tuliskan itu adalah angka 0. Selanjutnya dilihat lagi. Bilangan positif 13 sama positif 10, yang mana lebih kecil? Nah, 10 baru lihat 13. Ini susunan dari terkecil ke yang terbesar. Begitu juga soal selanjutnya, ya. Soal nomor 3. Urutkan dari terkecil ke yang terbesar. Kita lihat dulu bilangan negatifnya. Negatif lebih kecil, ya. Berarti negatif 7, negatif 1 sama negatif 11. Yang mana lebih kecil nilainya? Negatif 11, kemudian ke negatif 7, baru negatif 1. Selanjutnya selesai semua bilangan negatif, kita ke bilangan positif. 7, positif 7, positif 1 sama positif 12. Yang mana yang lebih yang kecil nilainya di antara bilangan positif ini? 3 bilangan positif ini. 1, positif 1, baru kemudian positif 7, yang terakhir positif 12. Nah, inilah susunan dari urutan terkecil ke yang terbesar. Jadi diingat, ya, untuk mengurutkan pecahan yang harus diperhatikan, lihat dulu soalnya. Apakah soalnya ada bilangan positif atau bilangan negatif? Kalau dua-duanya ada, diminta mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, berarti bilangan negatif terlebih dahulu. Karena bilangan negatif nilainya lebih kecil daripada bilangan positif. Tapi kalau kebalikannya, diminta mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti bilangan positifnya dulu kita urutkan, baru ke bilangan negatifnya. Ingat, ya, pada bilangan negatif semakin besar angkanya maka nilainya semakin kecil. Tapi pada bilangan positif semakin besar angkanya maka nilainya juga semakin besar. Oke, demikian untuk penjelasan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila pada pertanyaan, silakan langsung menghubungi di WA-nya Ustazah Hiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.